jumpa kembali lagi bersama Kilimani Goes to School. Masih bersama dengan dua murid hebat di sini, Suster Densi dan juga Ibu Sisil, ya. Baik, tadi kita sudah melihat dan juga mendengar banyak sekali ya kan, tentang Korea itu sendiri, dan sekarang Kelly pengen ajak semuanya untuk mendengarkan kembali tentang ya kurikulum ya, ini yang sangat viral ya, sangat riskan banget. Kalau misalnya penempatan yang salah itu kan bisa berakibat yang tidak baik. Nah, bagaimana dengan kurikulum? Kita lihat bahwa usia 3, 4, 5, 6 tahun ya, 3, 4, 5, 6 oke, 6 tahun itu kan riskan banget kalau misalnya salah metode dalam belajar. Bisa kita jelaskan? Ya, di KPTK Yesus kami mengacu kurikulum yang kami pakai, tetap mengacu kurikulum yang dipakai oleh mereka. Jadi kurikulum 13 berkarakter ya. Tapi memang dari kurikulum 13 sendiri itu boleh dikembangkan oleh masing-masing lembaga untuk mengembangkan kurikulum itu sesuai dengan ciri khas dari lembaga kita masing-masing. Nah, di Korea Yesus kami kembangkan dalam model pembelajarannya. Kami di sini menggunakan model pembelajaran sentra. Jadi di KPTK Yesus ada 8 sentra yang kami terapkan untuk pembelajaran di sekolah. Apa aja? Sentra apa yang pertama? Ya, sentra seni. Sentra seni. Isinya apa? Di situ dalam sentra seni memang anak-anak akan dikembangkan dengan karya-karya seninya, jadi kreativitas, mengembangkan imajinasi. Itu anak-anak yang punya bakat maupun yang masih belum muncul bakatnya akan banyak dikembangkan di sentra seni. Ya. Nah, jadi ada guru sentra seni, ada ruang sentra seni yang akan diikuti oleh anak-anak baik dari playgroup, KP, kelas A maupun kelas B. Semua akan dapat pembelajaran di sentra seni. Oke, selain sentra seni ada juga sentra persiapan. Oke, setelah sentra seni kita diajak untuk sentra persiapan. Iya. Kenapa dikatakan sentra persiapan? Nah, dunia TK itu adalah dunia bermain, bukan dunia sekolah. Ya, jadi memang anak-anak di sini yang diprioritaskan adalah bermain sambil belajar. Jadi belajar seraya bermain. Jadi benar-benar hak anak itu kita berikan di KPTK Yesus, bukan dirampas. Jadi bukan dirampas, haknya anak-anak adalah hak bermain. Jadi di sini pembelajarannya banyak model pembelajaran yang seakan-akan bermain, bahwa itu sebenarnya belajar. Terus sentra persiapan itu kita mau menyiapkan bahwa nanti mereka akan memasuki jenjang sekolah dasar. Nah, di SD itu adalah sekolah yang sebenarnya mereka akan menimba banyak ilmu yang sudah permainan logikanya dengan pengembangan bidang-bidang pelajaran yang semakin banyak. Kita mulai siapkan sejak TK. Jadi sentra persiapan itu adalah sentra yang menyiapkan anak-anak baik secara akademik maupun secara psikomotor, afektif, yang itu kami siapkan mentalnya, jadi sosial emosionalnya, segala macamnya kita siapkan, motorik halus, motorik kasar untuk persiapan belajar menulis, membaca, itu kami siapkan di sentra persiapan supaya mereka ketika benar-benar masuk sekolah di SD mereka sudah tidak kaget, mereka sudah disiapkan benar-benar sejak playgroup, mulai A, sampai B dengan tingkat-tingkatan yang sesuai dengan tingkat perkembangan. Kemudian tadi saya ada lihat ada peran apa ya? Peran kecil dan juga peran besar. Iya. Bisa dijelaskan peran kecil seperti apa? Kalau peran kecil itu anak-anak diajak untuk memerankan dengan alat-alat media kecil. Jadi mereka semacam bermain drama, tetapi medianya kecil-kecil. Mereka yang memerankan, tetapi menggunakan media yang alat-alat yang mereka melatih untuk merangsang juga perkembangan berpikirnya, berbicaranya, terus sosialnya. Mereka memerankan. Jadi di sentra peran kecil itu di sana banyak media yang semuanya serba kecil. Kalau ada ruang tamu kecil, ada boneka-boneka kecil, ada alat-alat media itu serba kecil. Nah,
media-media itu anak-anak akan memerankan dirinya atau dengan teman-temannya, dia memerankan dirinya dengan media itu. Jadi percakapan-percakapan yang dilakukan dengan menggunakan media kecil-kecil itu. Jadi mereka juga merangsang bagaimana penggunaannya. Kalau peran besar, nah ini anak-anak menerapkan dirinya sendiri, ini tidak menggunakan media yang alat-alat kecil tadi, tapi dirinya memerankan semacam drama, jadi melakukan aktivitas seperti yang dia alami di luar, misalnya di keluarga, di rumah, atau di tempat toko di mana orang tua pernah belanja atau di mana, itu memerankan dirinya bagaimana dia melakukan aktivitas bersama teman-temannya untuk belajar di situ, misalnya bisa jadi kasir gitu. Bagaimana dia harus bicara, bagaimana harus melayani. Kalau misalnya dengan profesi-profesi sebagai tentara, mereka dengan pakaian bajunya, dengan ini mereka juga menerapkan bagaimana dia harus berjuang gigih, bagaimana dia harus mungkin harus menolong, menyelamatkan orang lain. Jadi seakan-akan dirinya itu berperan, merasakan apa yang dilakukan oleh orang lain. Di sini banyak hal, dan mereka juga mandiri untuk menggunakan pakaian-pakaian sendiri, merawat, menempatkan. Jadi banyak hal yang biasanya sangat-sangat menyenangkan, karena anak-anak akan belajar banyak karakter dari setiap profesi atau apa saja, dan anak-anak boleh memilih tanpa ada paksaan dari gurunya itu memilih peran apa, tapi di awalnya memang guru sudah menjelaskan hari ini temanya ini, anak-anak langsung bisa imajinasi muncul, saya mau jadi apa, saya berperan bagaimana, itu sangat hidup dan menyenangkan. Wow, luar biasa ya. Apalagi tadi kalian lihat, jadi ada sentra seni, sentra persiapan, kemudian ada sentra Peran kecil dan sentra peran besar. Nah, tadi kita lihat kalau sentra peran kecil tadi saya lihat ada rumah kecil, terus ada mandi bayi-bayi, gitu ya. Wah, nanti kamu bisa lihat di cuplikan video setelah video yang satu ini nanti ya. Oke. Kemudian ada peran besar tadi saya lihat bahwa di sini dididik untuk menciptakan sesuatu gini. Kamu coba kalau misalnya tentara berarti seperti apa ya, tentara, pramugari seperti apa, dokter seperti apa, pokoknya semua profesi tadi ya. Nah itu yang benar-benar kemudian mereka harus bisa membawa, oh kalau dokter itu seperti ini, mereka sudah mengenal profesi masing-masing, seperti itu sudah dikenali dari awal ya. Mungkin juga akan muncul cita-citanya, suatu saat dia ingin menjadi apa, dia sudah bisa mengerti, merasakan. Oh kalau dokter itu akan seperti ini pekerjaannya, kalau tentara begini, polisi seperti ini, seru banget ya. Dan satu lagi yang tadi paling Kelly suka itu adalah setelah mereka memakai busana tentara, baju tentara, kemudian baju pramugari, baju dokter, gitu ya, semua profesi tadi. Kemudian mereka pemirsa di rumah, mereka bisa kembalikan itu kepada tempatnya. Itu benar. Jadi tanggung jawab. Kemudian apa pesannya? Tetap menjaga kebersihan, mengembalikan barang pada tempatnya. Kemudian mereka semua yang mengatur sendiri, dan itu ketika kalian lihat tadi, jujur selama ini belum kalian lihat di luar sana. Nah, jadi menurut saya Bapak Ibu dan pemirsa dari rumah, PK ya, Polisi Malang ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi sekolah terbaik, sekolah unggulan untuk Bapak Ibu menitipkan putra putri ya, siap maju, karena apalagi saat ini Menteri Pendidikan Bapak Nadiem menyampaikan Merdeka Belajar. Nah, betul ya. Nah, bagaimana Suster dengan yang sudah sampaikan statement Bapak Nadiem untuk Menteri Pendidikan Merdeka Belajar, seperti apa di sini? Baik, yang kami terapkan bagaimana anak kami dulu menghayati sebagai pendidikan Merdeka Belajar dan juga anak-anak, karena selama ini kan pandemi. Terus kami merancang pembelajaran yang benar-benar itu tidak membatasi anak. Ketika orang tua di rumah ada materi apa, misalnya kan kami memang tetap sentra walaupun di rumah. Misalnya guru menyiapkan di sini sentra bahan alam. Misalnya mau main kublek, main pakai tepung. Terus orang tua saya hanya punya sabun atau main iya, atau mencuci sandalnya. Itu juga salah satu bagian bagaimana anak
tetap memanfaatkan media yang ada di rumah. Jadi kita tidak memaksa anak atau tidak memaksa orang tua sampai harus mencari sesuatu yang harus mengeluarkan banyak uang. Dan kami juga melihat bahwa apapun yang mereka lakukan itu menjadi suatu proses pembelajaran. Jadi tidak hanya menilai ini dia melakukannya mewarnai, kita langsung melihat oh dia melakukan tidak, tapi melihat prosesnya, proses bagaimana anak itu melakukan, daya juangnya dia, dan juga bagaimana anak itu kami tidak memaksa harus saya memberi tugas untuk 2 minggu, bukan berarti harus selesaikan harus hari ini enggak. Memang kami memberikan tuntunan, tetapi anak dengan bebas, dengan merdeka, dengan sukacita untuk mengerjakannya. Jadi tidak ada tuntutan yang sangat memberatkan orang tua atau anak. Wah, luar biasa ya. Dan cukup puji Tuhan ya, selama proses pembelajaran daring lewat Google Meet, anak seusia anak TK, KB yang umur 3 tahun bagaimana seharusnya mereka belajar beradaptasi dengan temannya, sosialisasi dengan gurunya, dengan bermain secara langsung, tetapi karena dibatasi oleh situasi yang corona ini, kami melihat bahwa ketika Google Meet juga mereka aktif. Awal-awalnya ketika pertemuan pertama, anak playgroup yang belum pernah bertemu kami, itu kan pasti ada yang malu, sembunyi di bawah kolong meja, ada yang naik di atas kursi sofa mungkin karena belum nyaman. Tetapi setelah pertemuan kedua, ketiga, bahkan dengan guru yang lain, karena saya kira kan gurunya berbeda-beda. Dan syukur puji Tuhan anak-anak kelasnya sungguh menikmati. Nah, kemarin ini sampai hari kemarin mereka belajar tentang makanan atau minuman kesukaan. Jadi guru meminta untuk menyiapkan apa yang ada di sana, membuat teh atau apa. Jadi itu sangat hidup. Dan kami tetap misalnya sebelum mulai pembelajaran daring pun kami tetap doa. Dan anak sungguh mengikutinya dengan tenang. Interaksi dengan teman-temannya juga sangat aktif dengan gurunya. Luar biasa. Jadi mereka benar-benar belajar untuk bisa memainkan peran itu ya. Dalam situasi apapun. Iya. Luar biasa. Kami tidak menyangka, memang orang tua juga akhirnya merasakan bahwa guru ini luar biasa. Dan saya juga kagum dengan teman-teman guru. Jadi mereka pagi, misalnya membagi sesi, orang tua bekerja sore, berarti kan kerja pagi, berarti anaknya akan belajarnya sore. Jadi kami bagi kelompok, satu kelas itu bagi 2 kelompok, ada yang sesi pagi, ada yang sesi sore. Jadi kami menyesuaikan dan kami juga membuat form, orang tua juga mengisi media apa yang digunakan, HP atau laptop atau komputer, terus misalnya apa pakai wifi atau data, itu kami mendata semua dengan lengkap. Jadi kami jamnya juga mereka bisa jam berapa, ada yang jam 8 sampai jam 9, ada yang jam 9 sampai jam 11, ada yang jam 5 sampai jam 6, ada yang jam 6 sampai jam 7. Kami melayani sungguh. Akhirnya orang tua merasa luar biasa dan kan orang tua melihat itu. Dan saya sendiri merasa bahwa untuk saat ini TK ya banyak mengalami penurunan jumlah murid karena orang tua merasa bahwa anak TK itu kan masih kecil, bagaimana mungkin belajar secara daring. Tapi ketika di TK ini mereka tetap maju dan mereka semangat. Kami menyediakan waktunya 1 jam saja, tetapi orang tua merasa bahwa 1 jam berkurang untuk saya Google Meet-nya itu kita buka interaksi dengan siswa. Dan akhirnya secara proses berjalan dengan menikmati itu hanya lebih dari 1 jam. Iya, dan orang tua semua mendukung kami, jadi kami sangat bahagia. Mereka sudah mulai menikmati. Iya, betul. Bukan lagi subculture ya. Aduh. Oke. Ya baik. Kalau tadi kita sudah melihat beberapa tadi yang disampaikan ada sentra seni, sentra persiapan, kemudian sentra peran besar. Kemudian saya dengar tadi ada sentra balok. Ya. Nah, bagaimana itu sih? Di sentra balok ini memang kita anak-anak akan banyak dikenalkan mengenai bentuk-bentuk bangunan yang bentuk-bentuk balok ukuran, jadi bentuk-bentuk geometri, bentuk-bentuk itu harus dikenalkan dan nanti anak-anak akan membangun memang konsepnya supaya mereka juga mampu membuat karya bangunan yang kokoh atau yang kuat atau yang sesuai imajinasi anak-anak, mereka berkreasi berkarya. Dan di situ pun juga banyak hal, konsep ukuran, terus kekuatan, kenapa bisa roboh, kenapa bisa jatuh, supaya kuat bagaimana. Mereka akan berpikir untuk membuat suatu karya itu bukan hanya sembarangan, bagaimana seninya juga ada, supaya bangunan ini jadi indah, supaya bangunan ini megah, atau bagaimana mereka berkembang. Biasanya waktu awal-awal bangunan itu sangat sederhana. Jadi balok-balok memang sekolah KBTK Polisi menyediakan cukup banyak untuk anak-anak bisa berkreasi
hal itu mereka bisa berkarya sangat luar biasa. Walaupun awalnya mungkin sangat sederhana, tetapi dengan bimbingan secara terus menerus, dengan pengalaman dia proses belajar, dia terus akan berkembang. Jadi karya yang dibuat pun juga berkreasi, kadang jembatan, kadang gereja, rumah, masjid. ya. Konsep begitu sudah ada di situ Ya, ya. di situ juga. Misalnya menggunakan balok persegi berapa, ada berapa, jadi Ya, berapa itu jauh? Ya, mereka akhirnya bisa tahu bahwa bangunan ini membutuhkan persegi panjang Berapa? ya, segitiganya membutuhkan Berapa? berapa? Jadi belajar matematika sekaligus ya. Tiang-tiangnya berapa? Benar. Itu setiap sentra ya. Jadi Iya. semua yang terjadi itu metode pembelajaran semua itu ada hitungannya. Iya, ada Jadi hitungan, ada juga menulisnya. Misalnya untuk anak usia TKA, misalnya menulis tadi tentang makanan kesukaan atau buah apel tadi. betul. Itu kan di situ ada titik-titik hurufnya, di titik-titik nanti anaknya akan menebalin. Itu untuk anak TKA, tapi untuk anak TKB langsung mereka mencontoh, misalnya apa kata apel, nah, lalu kita harus menulis. Oh. Itu karena TKA, TKB kan belum lagi ya, dengan murid dari Jadi bidang pengembangannya memang kita masukkan semua dalam semua sentra. Ada kognitif, ada bahasa, ada kesenian, ada apa? Fisik motorik, motorik halus, motorik kasar. Jadi itu kita masukkan. Ada moral, sikap emosional, itu semua masuk dari semua sentra. Jadi walaupun balok, bahasanya juga muncul. Dia akan belajar menceritakan karyanya. Inilah karyaku. Jadi berbahasa itu juga bahkan di semua sentra. Wow. Iya. Betul sekali. Ya, yang paling menarik tadi adalah ketika masuk di sentra balok, mereka di situ ada buat satu memang satu sendiri, Iya. ada yang berdua atau bergrup. Iya. Nah, di situ mulai muncul tuh komunikasi. Jadi mungkin Bapak Ibu di rumah punya putra putri yang mungkin pendiam, sulit banget untuk membangun komunikasi seperti itu ya. Nah, kalau bergabung di TK Koryesu, di sini akan dituntut ya, dibina langsung, dibimbing. Jadi akan melatih bagaimana dia bisa mengeluarkan pendapatnya dengan cara coba balok ini yang ada buat hotel, misalnya dia buat apa? Misalnya dia buat hotel dengan versinya anak itu sendiri. Iya. Menurut kita itu bukan hotel, tapi buatnya ini hotel. Iya. Kan seperti itu ya. Iya. Luar biasa menarik. Ya, kalau berbicara tentang anak yang awalnya kemampuan berbicaranya masih sangat kurang, kami punya pengalaman. Aku ada anak yang pindahan dari Palembang itu datang tuh dia hanya lihat, pokoknya satu kata pun susah. Tetapi ketika proses ya lewat sentra itu saya melihat itu sangat luar biasa. 3 bulan kemudian tuh satu kata, 2 kata, lama-lama tuh menjadi sudah bahasanya makin lancar. Bahkan Ustaz, bolehkah saya bermain, sampai mengatakan seperti itu, bolehkah saya bermain? Dan semua teman-teman yang ada sih dia tahu semua nama teman-temannya dan dia memperkenalkan, dan ada siapa yang datang, ini teman saya namanya ini. Dan orang tuanya sangat kagum dan terima kasih bahwa ternyata anaknya itu perkembangannya luar biasa. Jadi bukan hanya kognitifnya, tetapi karakternya juga dibina. Bisa tenang itu saya melihat lewat meditasi. Jadi tadi pagi itu membuat anak itu fokus, lebih tenang, lebih peduli dengan orang. Luar biasa. Kuasa bekerja ya di dalam. Oh yes, Baik, kembali tadi selalu Ibu Sisil dan juga Suster Densi membawa saya berhubungan dengan rohani ya seperti ini. Setelah sentra balok kan ada sentra Sylvia. Iya. Nah, ini yang pengen saya kuliti satu-satu ya. Jadi memang benar-benar di situ dibina tentang jiwa rohaninya. Ya. Nah, itu seperti apa kegiatan di dalam? Ya, di sentra Serviam itu ada unsur rohani, keagamaan sebagai ciri khas sekolah Koryesu sekolah Katolik. Kami tetap menanamkan iman Katolik dan dikembangkan di sentra Serviam sebagai lambang Koryesu. Dan selain itu memang pendidikan karakter sangat banyak didukung di situ. Jadi bagaimana anak-anak untuk berdoa, bagaimana anak-anak untuk peduli terhadap sesama, itu juga banyak dikembangkan di sentra Serviam untuk berbagi, untuk menghayati iman. Jadi ada kitab suci, ya kitab suci sebagai pedoman yang kita bacakan, terus cerita-cerita para kudus, jadi hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang ada dalam kitab suci yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu bagaimana diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari bagi anak-anak dan
yang baik untuk dibawa anak-anak ke depannya supaya menjadi anak-anak yang jujur, yang disiplin, yang tertib, yang peduli terhadap sesama. Kami sangat fokus kembangkan di sentra Servia, walaupun di semua sentra juga tetap ada, tapi di situ Dia lebih dalam lagi ya. termasuk peran rohani, dan di situ ada sarana prasarana yang sangat mendukung anak-anak untuk menjadi Iya, betul sekali ya. Apalagi saya lihat di sentra Servian, ya mungkin boleh dikatakan untuk lebih dikenal bahwa sentra ini cukup rohani, membangun jiwa rohani dari kekuatan fondasinya di situ, kepercayaan orang tua ya. Ya kan? Tadi saya lihat di dalam sentra Servian itu ada gambar Yesus atau mungkin sudah ada gambar salib, mereka bisa mewarnai. Kemudian sudah ada gambar Yesus lagi seperti disalib. Nah, mereka mewarnai dengan gaya mereka nih, mau kasih warna apa. Nah, tujuannya itu mereka menganggap bahwa itu Yesus seperti itu ya. Kemudian di sisi lain juga tadi saya lihat di sebelah kiri itu mereka menonton video tentang kitab suci, awal mulainya tercipta langit dan bumi dan seterusnya. Ya, itu mereka menonton. Apalagi terus tadi mereka juga baca tentang kitab suci, kitab dengan tulisan yang besar, huruf yang besar, bergambar, kitab suci anak-anak. Jadi itu membantu sekali mereka. Mungkin tidak mengerti tulisannya apa, tapi dengan gambar-gambar itu mereka bisa mengerti. Betul, banyak sekali pemirsa. Iya, jujur kali tadi ketika masuk di ruangan situ kayaknya rasa kayak luar biasa ya. Jadi balance antara fisika dan juga horizontal untuk Tuhan dan juga untuk bersama. Benar-benar pendidikan dan apa tadi benar-benar menyatu ya. Oke, bagaimana dengan sentra musik? Oke, ya. Di KPDK Pandis juga ada satu sentra lagi, sentra musik ya, dan olah tubuh. Olah tubuh, betul. Ya, itu kita gabungkan, tetapi pelaksanaannya kadang bergantian. Baik. Di minggu ini kalau anak-anak belajar di tentang musik, Baik. minggunya baru olah tubuh. Nah, di situ juga sangat menyenangkan anak-anak karena perkembangan atau belajar anak itu sangat bervariasi ya. Di situ anak-anak akan mengenal macam-macam alat musik, mereka juga ritme, rasa irama, ketukan, jadi menyesuaikan harmoni dengan yang lain, musik-musik yang lain, mereka saling bisa merasakan. Jadi permainannya itu memang sudah dijelaskan dulu, terus mereka mau mengambil apa dan bagaimana supaya ada rasa yang indah. Jadi dari suara-suara yang macam-macam itu dipersatukan, menimbulkan perasaan yang sangat menyenangkan tentunya, baik anak-anak sendiri yang memainkan maupun orang lain, dan dengan ritme yang bisa tertib atau hitungannya, ketukannya sesuai dengan yang diajarkan itu dan bisa dinikmati dengan baik. Tapi kadang-kadang juga ada loh, misalnya yang masih kontrol dirinya, emosinya yang sudah terkendali, mereka sayangnya. Tapi dengan pengertian guru-guru dan mereka diajak merasakan apakah itu enak atau enggak gitu. Karena temennya juga bisa, mereka jadi mengolah rasa juga di sentra ini. Jadi supaya mereka bisa menghapus, jadi yang tadinya emosi bisa juga. Luar biasa sekali. Ya, apalagi tadi di sana kita lihat mereka mengenal beberapa alat musik. Ya, tadi saya lihat ada pianika, ada gitar, kemudian angklung, tamborin, pianika, kemudian ada drum, pokoknya semua alat-alat musik yang mereka kenal. Nah, itu luar biasa sebagai penunjang ya. Dan juga ada tempat hiburan, permainan anak-anak. Olah tubuh tadi belum. Pemanasan tadi saya lihat ya. Musik dengan mereka aktivitas permainan yang sangat-sangat menyenangkan. Kalau malam waktu sentra olah tubuh dan musik itu mereka pakai seragam dalam Google Meet, saya ingat dan intip gurunya. Aduh, orang tua juga ikut. Bahkan ada adiknya yang juga ikut, anak sekolah tuh ikut. Ya, dengan aktivitas yang dipandu oleh guru, dengan ini mereka teringat semua dan mereka merasakan bahwa ternyata memang belajar itu banyak hal ya, bukan hanya menulis, menulis, membaca, tapi banyak hal yang bisa dipelajari dan dikembangkan untuk anak-anak, terutama ini anak-anak emas ya, mereka usia ini hal-hal yang sangat mendasar
belajar yang berat kan kita SD. Ini banyak hal yang potensi dari anak-anak yang memang harusnya kita kembangkan secara menyeluruh. Luar biasa. Iya. Dan yang pasti bahwa saya melihat dari awal saya masuk di KBTK For Yesus, dan setiap kelas program pembelajaran seperti apa, apakah sesuai dengan standar kompetensi dasar. Jujur kalian melihat bahwa di sini selalu mengasih lebih, memberi lebih. Ya, jam pelajaran apalagi selama proses daring tidak seperti sekolah lain. Jadi jam 7 atau jam 8 ya sampai jam 8.45 misalnya gitu. Kalau malam ya sudah nggak bisa, pokoknya jam itu. Kalau ini tidak, mengikuti jam kerja orang tua, dan itu pun macam-macam. Ada yang siang, ada yang pagi, ada yang malam. Jadi gurunya ekstra nunggu loh pemirsa. Ya, itu yang perlu kita apresiasi. Yesus luar biasa. Melayani. Mungkin karena ada lambang Sevilla, ya artinya adalah aku mengabdi. Jadi benar-benar mereka beri dengan ketulusan. Luar biasa. Baik. Karena saya lihat tadi Sofian sendiri dari logonya Sofian mengabdi. Kemudian dari For Yesus sendiri adalah Hati Kudus Yesus ya. Nah, kita lihat prestasinya dong. Bagaimana dengan adik-adik tersebut? Sejauh ini yang saya alami sudah 4 tahun terakhir itu anak-anak sudah pernah dapat juara lomba paduan suara di Surabaya. Wah, kecil Iya, aja ikut lomba paduan suara. Iya, anak juga yang dirigen juga. Wah, luar biasa. Mereka bisa menampilkan dengan Bisa baik. dengan percaya diri, sungguh luar biasa, dan orang tua kagum, guru juga kagum. Tidak menyangka anak-anak. Betul sekali, juara berapa waktu itu? Tingkat sekarang kan dapat 1 ya, juara 4. Juara 4 untuk anak setingkat Jawa Timur. Jawa Timur. Wah, ini benar-benar luar biasa. Lalu juara vokal tunggal. Vokal tunggal. Dari tunggal itu tahun lalu Hari Anak Nasional. Dalam rangka Hari Anak Nasional itu juara 2 tingkat Jawa Timur, juara 1 tingkat Kota Malang, Kecamatan juga juara 1. Egrang juga, Egrang Batak itu yang laki-laki di tingkat kota juara 1, lalu diputus ke Surabaya memang dia tidak menang. Tapi tingkat kota juara 1. Waktu tingkat kecamatan hampir berapa anak itu semua For Yesus sudah jadi lomba. Wah, makin Puisi terbang waktu tinggi itu. nama For Yesus. Puisi itu ini ya, puisi. Puisi, vokal tunggal itu Abel, lalu Egrang itu Tata, Niko dengan Ada anak-anak memang ya. Oke, mengenal dari prestasinya, ada yang paling berkesan. Kalau saya lihat ada juara 1 lomba tunggal, kemudian ada lomba syair ciptaan guru. Iya. Kemudian juga ada lomba juara 1 lomba menghias rinji. Ya. Itu juara 1. Juara 1 ya tingkat kecamatan. Tingkat Kecamatan Klojen, betul sekali. Ya. Wah, itu sudah mengharumkan ya. Ya, ini yang baru terbaru. Terbaru Bulan- 2020. Iya, bulan Juli kemarin ya. Pandemi, masa pandemi. Waktu masa pandemi. Ya, dalam rangka Hari Anak Nasional mereka juga Ikut melibatkan diri. Baik. Nah, kalau tadi kita lihat bahwa di sini ketika kita investasi selalu mendapat lebih gemuk, gitu ya orang bilang. Kadang-kadang kita beli makan bayar 10.000, nggak bisa perut kenyang, itu luar biasa. Itu saya rasakan betul hari ini. dan Karena bukan hanya Mr. K yang merasakan, orang tua juga saya melihat mereka juga merasakan. Pada masa pandemi ini kan orang tua juga belajar dengan orang anaknya dari rumah, tetapi kami selalu menyediakan fasilitas. Misalnya kertas mereka membutuhkan, kami menyediakan. Atau misalnya cat, udah pelukis di rumah, kalau tidak ada orang tua yang membutuhkan, boleh datang ambil. luar biasa. Jadi kami selalu menyediakan dan tidak bersama orang tua kerjasama supaya anak bisa terlayani. Orang tua juga merasa bahwa anak itu diperhatikan, tapi juga sebagai guru itu juga memberikan cinta yang tulus, memberikan pelayanan yang seperti yang tadi aku mengabdi sudah nggak ada yang lain. Biasa. Oke pemirsa, ya sebelum kita saksikan untuk cuplik-cuplikan episode berikutnya, sampai yang tanya terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan masalah keuangan di sini? Mahal, sedang, atau tidak mahal? Sejauh ini Ya, baik pemirsa, kita simpan dulu jawabannya setelah cuplikan yang satu ini.